Dalam perjalanan itu kami berhenti, ada orang jualan cendu. Teragak lah kira-kira. Kan? Tuh orang mau beli cendu 5.000 lah. Langsung kita langsung yang minum gitu. Kembali bersama saya di People Talk, ada Indra di sini. Dan tamu kita pada hari ini orang yang sangat spesial. Insya Allah. Salah satu yang terkenal juga di Kerinci dan talent Kerinci People juga ada Iza. Apa kabarnya, Za? Alhamdulillah Bang. Sebenarnya ingin menyapa pemirsa yang ada di dimanapun berada. Sudah lama kita nggak bertemu. Benar. Alhamdulillah kabar kita sampai saat ini masih bisa dibilang alhamdulillah baik dah. Oke. Kalau untuk puasanya sendiri gimana, Zah? Puasa untuk yang kemarin, untuk tahun ini lah. Tahun ini? Ya. Tahun ini alhamdulillah lancar. Oke. Ada yang bolong gimana? Sebenarnya aku dari SD itu Bang, kelas 1 SD sampai saat ini itu belum pernah bolong. Cuman tahun ini lah ada yang bolong. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kita bertahan dari ini kan. Iya. Ya karena itu memang mendesak. Soalnya kami balik Bunda kan dari Padang. Dari Padang. Musafir. Oke. Jadi pas kami dalam perjalanan itu kami berhenti, ada orang jualan cendu. Teragak lah kira-kira. Kan? Tuh orang mau beli cendu 5.000 lah. Langsung kita langsung yang minum situ. Berarti itu rame-rame apa gimana? Ya rame-rame. Kami balik bersama kan. Oke. Ada program balik bersama. Dari HMKS, APMTS. Oke. Sip. Nah, saya mau langsung aja lah ya saya. Karena kebetulan kita udah lama juga nggak ketemu. Sebelumnya ini, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir karena batin. masih suasana Lebaran ya kan. Iya. Gimana menurut kamu sebagai mahasiswa perantauan, ketika balik ke Kerinci itu menurutmu gimana? Apakah ada yang berubah atau gimana? Atau ada yang dirindukan misalnya? Sebenarnya kalau kita bahasa campur ya. Iya. Kayak Midos kemarin kan? Iya. Nonton nggak yang Midos? Nonton. Jadi itu Bang, kalau kami yang di rantau nih, kalau balik Kerinci itu ada dua sih Bang. Banyak tidak dua, cuma banyak sih, yang Yang pertama tuh ada balik Kerinci menuju rumah jadinya. Yo memang bisa dikatakan lah kami mahasiswa yang di rantau ni kadang balik Kerinci pertama kan tidak ada kadang. Payah bergaul. Kadang tuh ada juga mahasiswa balik Kerinci kadang sopan dia tengah-tengah ceramah. Kadang apa ya, kayak di luar perangainya lain, sampai di Kerinci kan udah ceramah kan. Iya. Ada nggak ketemu yang kayak gitu? Cuak sih sebenarnya. Itu sangat banyak sebenarnya. Ada lah ya. Tidak banyak, cuman ada pasti ada tuh Bang. Ya kita tahu lah siapa aja, istilahnya kita tahu perangainya di rantau gimana ya kan. Iya. Sedajal apa perangainya di rantau, tiba-tiba balik ke kampung udah ceramah gitu. Sebenarnya itu kalau di sini kalau boleh kita bercerita itu di rantau hidupnya inilah kan bisa dikatakan, tapi balik Kerinci itu kan citra di Kerinci ya. Karena pencitraan juga, karena dilihat sama ibu-ibu tetangga, tengok anak itu kan gitu kan. Coba ima contoh kayak iya. Tapi pernah nggak ditanya, apalagi kan yang namanya kita bujangan lah ya kan, pemuda. Pernah nggak tanya kapan itu berlek misalnya? Kalau udah Lebaran gini kan biasanya sering tanya itu. Pasti, apalagi kan nanti kalau kita ketemu dengan keluarga itu ada anak latung. Anak latung gigadi. Berarti pernah tanya itu? Pernah baik sih Bang. Jadi kamu jawabnya gimana kalau ditanya kayak gitu? Gitu, wah iya tuh jadi yang salah dah. Asalmu kayak indah kami. Jadi itu Bang, kalau balik di Kerinci sebenarnya karena memang rindu dengan Kerinci ini menurut aku nih pribadi itu tidak pernah. Jadi tidak kita tinggal di Kerinci walaupun kita dimanapun berada nih.
Kerinci pasti. Apa yang paling dirindukan sebenarnya dari Kerinci ini? Ya kan kalau yang kita lihat ini kan Kerinci ini bentuknya biasa-biasa aja, nggak ada yang berubah. Apa sebenarnya yang paling apa ya? Enggak kamu aja sih. Kayak saya pun ketika balik Kerinci itu di luar tuh pengen balik Kerinci. Tapi udah nyampe Kerinci ini ya gini-gini aja. Gitu. Apa sebenarnya itu? Kalau dilihat nih Bang, pertama kita kan pasti rindu rumah, rindu dengan keluarga, rindu dengan orang tua kan. Selain itu kita juga memiliki rasa bangga dengan Kerinci. Entah kenapa pasti orang Kerinci kalau dunia pasti dia bangga dengan Kerinci, walaupun kadang di Kerinci ini banyak masalah. Kita kan orang Kerinci seperti itu. Iya. Orang luar tuh melihat Kerinci itu indah sekepal tanah surga. Jadi itu sudah tertanam lah dari ini bahwa Kerinci itu indah gitu. Iya. Jadi pengen pulang aja bawaannya. Kadang suatu saat itu ada kawan-kawan kita walaupun di luar daerah Kerinci ya, orang tua aja bangga, masa saja kita enggak itu. Iya sih. Apalagi ya karena pernah saya lihat satu kata itu kecuali laut kami punya semuanya di Kerinci ini gitu. Betul. Jadi ya apalagi yang mau kita harapkan gitu, apalagi yang nggak bisa kita cintai dari Kerinci ini. Betul, sangat betul. Walaupun dalam kutip kita mencintai itu pertama alamnya. Ya. Alamnya. Kalau masalah birokratnya itu kuasa dari itu bukan urusan kita lah. Ke tangan. Dan itu juga kita kan pernah ditanya Kerinci People nih yang untuk program People Talk nih kan, kenapa nggak mau undang kayak pejabat gitu. Ya karena kita bukan, sebenarnya kalau bisa aja. Iya, betul. Cuman kita nggak mau ke arah situ dulu. Karena ya masih banyak orang-orang berbakat di Kerinci yang pengen kita kulik gitu. Iya, betul. Ya, salah satunya mungkin bakat dari seorang Iza ini. udah naik, semakin naik sekarang. Saya lihat udah mulai ada pertemuan dengan Pak Bupati kemarin tuh ngapain itu. Jadi ceritanya kemarin tuh Bang, kita bercerita pas waktunya itu kan bulan Ramadan awal tuh Bang. Nah, oke. Ya karena bulan Ramadan ini kita nih memang produktif sebenarnya. Kita coba bikin kembali lagi konten-konten kan, walaupun itu dibilang konsisten enggak sih, cuman kita bikin konten ya waktu kita sedang mood aja ya. Kenapa kebetulan Pak Bupati kemarin mau dikontenin? Itu gimana cara membujuk beliau tuh kan termasuk sulit itu diajak konten itu. Iya. Jadi Pak Bupati pas kami ke rumah beliau, itu sebenarnya dalam agenda ini mengundang beliau untuk hadir acara reuni. Reuni kita. Semasula itu kan. Kebetulan saya termasuk panitia juga Bang. Jadi waktu itu datanglah kami ke sana kan, ke rumah. Setelah bersilaturahmi, bercerita, mengundang kan balik nih Bang. Jadi sempat tuh pas balik itu cerita dengan Pak Bupati. Karena sebelumnya juga pernah subuh walaupun di Padang, kadang kan anak beliau kuliah di Unan. Pernah kami ketemu di Unan. Dan juga acara anak Unan juga pernah beliau hadiri kan itu. Jadi kalau aku Bang, setiap sebuah Bupati itu pasti beliau bagi pantun. Nah lama aku udah dengar pantun beliau. Jadi aku cerita, Pak, aku tenang Pak, ayo lagi bisa pantun Pak. Gelak ya. Kalau itu Pak coba Pak. Aku nih minta pantun dari kayu Pak, nanti aku post di TikTok kata. Oke, kata beliau. Coba bantu nak. Itu mendadak juga ya bantu kan. Tapi ya secara langsung lah. Ya, karena spontan. Karena beliau juga orang seni kan. Apa ngayo emak dak? Itu yang kata. Kan jadi pantun. Iya. Pantunnya betang tuh apa? Saya ini akhirnya petang. Itu kan memang suasana kami udah petang. Sudah itu ada umur sebenarnya emak udah ada umur kan. Imam balik jauh umur gitu. Disambung pula kan imak gitu. Berarti musik itu dengan anak bujang. Bujangnya hidup pula. Berarti itu tidak beliau konsep dari awal. Enggak. Itu memang asli spontan. Memang asli. Bukan gini Bang.
Pak kayu kata pantun ini Pak. Kan aku tidak itu spontan memang. Iya itu maksud saya itu berarti nggak beliau konsep kan istilahnya. Misalnya dalam bayangan saya sebelumnya kan, Pak kita bikin TikTok ya Pak. Ayo misalnya tuh Pak. Tapi Bapak pantun ya. Ya nanti coba saya pikirin dulu pantunnya. Gitu. Itu berarti memang spontan saat itu. Spontannya tuh. Cuma itu ya. Buat kita sebenarnya, luar biasa kalau duduk dengan beliau itu, ya membuat kita ini bang terbuka wawasan tuh. Sempat juga cerita kelinci nih, yalah uang dengan anu lah. Sebelum kami itu buka cerita masalah kelinci nih dari mana asalnya gitu sebenarnya. Jadi berarti gitu, pengetahuan beliau tuh jauh ya. Jauh, apalagi beliau dokter. Iya betul. Ya selain bupati akademisi juga lah. Saya ingat kalau kan kita bahas masalah bupati nih Zah, ya kan. Apalagi yang kemarin ini tahu lah ya yang viral itu Bima Lampung itu kan. Ya kalau kita lihat di video-video orang mungkin tentang Lampung tuh banyak yang kurang ya kan. Kalau menurutmu untuk wilayah kita sendiri lah di Kerinci, wilayah kita. dengan beliau yang sekarang gimana menurutmu? Jujur aja. Jujur. Ini tidak jurang nih. Enggak. Karena sebelum kamu jawab saya juga ada jawaban, tapi saya pengen dengar jawaban kamu dulu. Iya, karena sebelum kamu tuh kita udah pernah bahas ini, tapi belum sempat tayang. Nanti akan tayang. Tapi saya pengen dengar dari kamu dulu gitu. Kalau sebenarnya dari pandangan saya ya, Bang. Kalau untuk ini lebih ke pembangunan ya, Bang. Pembangunan. Kalau diceritakan pembangunan, kita nih memang banyak juga ya perspektif kan beda-beda. Banyak yang ibu kota gitu nih Kerinci ini Sula itu belum siap. Ada yang mana yang kita tata kelolanya ini tidak nyambung, kacau. Itu pertama memang harus diakui juga. Memang ada yang masih kurang lah. Masih kurang. Cuma kalau keseluruhan menurut aku nih ya Bang, bukannya aku takut dengan pemerintah, ini dari pandangan aku. Aku ada juga merasakan agak dampaknya lah gitu. Iya setuju. Permasalahan aset, apalagi masalah aset untuk kita kebetulan penelitian tentang itu juga. Kalau Kabupaten Kerinci ini mempermasalahkan asetnya sampai 13 tahun. Seharusnya dalam undang-undang itu kan sampai 5 tahun, Bang. 1 tahun atau 5 tahun setelah dilantik oleh kota. Betul. Nah, akhirnya selesai saat ini. Sebenarnya tidak bisa kita salahkan ini juga pemerintah sebenarnya. Pemerintah kita, kan bupati ini sebelum Pak Adi Rusman kan ada Pak. Ada ya, gitu. Pak Morasman ya betul. Untuk pemindahan aset di Bukit Tengah ini kan tidak secara tidak langsung pindah. Masih ada proses-proses, tahapan-tahapan. Bahkan dalam itunya yang dapat itu kan Kabupaten Kerinci tidak ada dapat bantuan dari pusat untuk pembangunan daerah memakai anggaran APBD sendiri itu. Makanya bertahap. Ya kita lihat kantor sebenarnya. Ya mohon maaf nih ya kalau kantor bupati itu salah sih. Belum. Ya saya pernah bahas ini juga dengan Jeksi kan, tapi ya belum tayang. Mungkin setelah video kita baru tayang. Itu kami sempat bahas dibandingkan Lampung ya, Kerinci ini masih lebih baik. Kalau dibandingkan Kerinci lebih baik lah. Misalnya di Lampung tuh jalan memang ya kita lihat videonya rusak. Kalau di Kerinci saya nggak tahu lah ya. Dari Kayu Aro sampai ke yang perjalanan yang pernah saya tempuh tuh nggak ada yang berlubangnya parah, separah-parah tuh belum saya ketemu. Kalau pun ada itu paling di pinggir-pinggir. Iya. Kayak di Renah Pemeti, Renah Kasah, kan? Ya itu tuh gimana lah. Renah Kasah tuh bukannya orang nggak mau bangun ya. Kamu pernah tahu nggak? Itu di Renah Kasah itu eskavator tenggelam gara-gara pengen bangun jalan. Tahu nggak? Tahu. Permasalahannya itu gitu loh. Karena medan mungkin. Iya betul. Tapi kalau dari pemerintahan sih saya bukan karena kita orang Sula ya. Terus membanggakan bupati itu bukan. Tapi yang kita lihat sekarang nih ya cukup lah. Kalau dibilang baik mungkin belum lah. Tapi cukup. Iya, setuju. Karena kalau gitu kalau ini menurut
seandainya pembangunan kita ini kan tiba bang bisa visi misi bupati itu bisa terhambat gara-gara pemindahan aset ini. Iya betul. Masuk itu bang. Kenapa? Karena APBD kan dari ini masuk dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Ya memang ada juga salah sebenarnya kan, orang itu juga tidak ada aset nantinya. Kan seandainya di ini kan double aset tiba Kota. Iya, seharusnya kan Sungai Penuh ya jadi double aset. Saya pernah lihat itu kayak apa namanya, mungkin kayak Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi. Iya. Itu kan orang bangun Kota Payakumbuh dengan kabupaten 50 kota itu kan baru juga bisa dibilang baru mekar juga. Betul. Dari 50 kota dengan Kota Payakumbuh. Cuman aset Payakumbuh tuh, aset 50 kota tuh udah ada. Iya. Kalau kita kan memang bangun dari awal. Iya. Jadinya dua daerah baru gitu. Iya. Seharusnya ya kayak yang memisahkan diri itu kan Sungai Penuh. Ya, ini anggaplah pemikiran orang awam lah ya kan. Betul. Yang memisahkan ini kan Sungai Penuh. Harusnya yang membangun dari nol itu Sungai Penuh kan gitu. Betul. Tapi nyatanya di Kerinci yang membangun dari nol itu justru Kabupaten Induk kan. Iya betul. Kita membangun kantor bupati dari awal. Kan itu memang pas waktu diajukan gugat di MK itu kan memang itu alasannya bang. Jadi seharusnya pemerintah pusat memberi dana kepada dua daerah ini karena pemerintah masuk induk dicampak dadunya gitu kan. Nah yang dapat dana dari pusat itu cuma dana khusus itu cuma Kota Sungai Penuh. Nah di situ nanti ada namanya teralienasi kan tiba-tiba. Nanti itunya juga gitu. Oke, kita cukup lah, nggak usah terlalu nanti jauh. Kalau jauh nanti sambil lain perlu lah. Ya. Ini kan pandangan kami sini. Ya, ini pandangan orang awam kami berdua. Gitu. Kita balik lagi ke topik Hari Raya tadi. Iya. Jadi rencana Hari Raya ini mau kemana kegiatan? Apakah ada kegiatan yang dikhususkan atau gimana? Seperti ngalir seperti biasa aja? Iya bang. Kami ini kan mahasiswa akhir. Dadunya sebenarnya Rayo itu 1%, 90% itu apa skripsi ya. 99% skripsi. ACC lah ini penelitian cari itu sih sebenarnya. Nah, jadi beda Rayo sebelum ini gitu. Jadi lebih pusing lah ya. Iya. Skripsi sekarang lagi gitu. Nyampe fase itulah sebenarnya saat ini. Oke. Ya, itu bagi kita lah nih kan Gayo beda dengan Gayo. Kalau dari saya mungkin Lebaran kali ini mungkin lebih untuk memahami Lebaran kali ini itu ya lebih baik lagi lah istilahnya daripada tahun kemarin itu pasti ya kan. Yang kedua tuh ya saya pengen kita tuh ada perubahan lah dari Kerinci People pun dari tim gitu kan. Pasti pengen ada perubahan. Pasti. Kalau dari kabupaten jelas lah, saya pengen kalau wisata kita tuh lebih terkenal lagi lah. Betulnya. Ya kan? Apalagi udah mulai banyak nih wisata-wisata baru kayak di Kayarota ada Sungai Keluang. Udah pernah ke sana? Belum, tapi pernah dengar kan? Pernah dengar. Yang itu kan yang Bromo itu. Iya, yang Bromo Kerinci itu. Iya. Belum pernah ke sana. Saya pengen sih ke sana nantilah. Kalau main film insyaallah nanti kalau bikin film kita lagi. Ya kan? Film itu cocokan. Kita udah punya kamera 2. Iya. Kalau dulu kita 1 kamera. Ya, jadi take videonya lebih cepat. Dulu itu kan kita take video ini sekali sini. Jadi sekarang nggak perlu. Sekarang udah cepat. Istilahnya kalau memang kedua talent kita udah paham adegannya kan, sekali ambil selesai. Iya betul. Kalau dulu kan yang ini yang mereka udah paham, ambil yang ini dulu, ambil yang ini kan bolak-balik. Jadi lumayan makan waktu. Iya betul. Cocok. Kita mulailah kita bikin film lah. Kamu kepikiran nggak ada rencana mau bikin film apa misalnya yang menarik kamu? Kalau untuk film yang menarik itu, kalau kita lihat dengan video yang kita film kita yang telah sudah tuh yang banyak tuh video yang mana? Yang paling banyak untuk saya agak kaget saya kemarin. Video kita itu yang film Putih Kuhin tuh. Putih Kuhin. Iya. Tahu kan? Iya. Itu meroket Iya. Padahal itu film paling panjang di antara film-film yang lain kan. Bahkan saking panjangnya saya nggak sampai bosan bikin subtitlenya, nggak ada pakai subtitle kan. Iya. Karena panjang filmnya dan
ternyata laku filmnya. Mungkin dalam waktu dekat ini jadi film paling banyak ditonton di channel kita tuh. Putih Kuhin. Ya, sempat juga nonton Bang pas kemarin di Padang tuh ya. Kangen nggak bikin film itu? Ya, kangen lah. Kita ini memang udah nyaman kamu bikin itu. Juga kita juga masyarakat nampaknya juga banyak yang ini menikmati. Mungkin nanti kan kita ini kan lagi Bang. Harus kita. Kalau apa aja TikTok gimana sekarang? TikTok Bang. Sebenarnya TikTok kita ini memang kadang random kontennya kadang. Tapi ada talent kita Susan itu bisa menghasilkan dari TikTok. Dari Susan. Affiliate ya. Oh, dia ikut itu via TikTok. Iya. Saya lihat gajinya sampai 3 juta sebulan, 5 juta sebulan. Dia tuh apa live atau gimana Bang? Live. Ya. Kalau biasanya cewek itu mudah sih live untuk dapatkan gitu. Kalau kita kadang live dengan ya agak jarang juga Bang yang itu kan cewek. Ya itu karena bisa menarik para sultan. Iya, benar. Itu sih. Apalagi dengan goyang TikToknya. Saya pernah lihat jokes di TikTok tuh. Cowok itu di umur 20 sampai 30 tuh sibuk mikirin kerja, mikirin masa depan. Tapi kalau cewek di umur 20 sampai 30 tuh cukup dengan TikTok selesai. Cukup dengan goyang TikTok selesai kan. Masalah selesai katanya. Ya itu ada apa ya kayak apa ya namanya kesenjangan lah antara perempuan dan laki-laki gitu. Kenapa ya? Sebenarnya enggak. Tapi Bang kalau konten yang ada juga sih yang cowok nih banyak dapat gift dari ini kan viewernya. Terkadang tuh ada yang aneh Bang. Ibu-ibu loh kadang kasih 1 gift bunga ngomong kekuek. Iya. Ada yang goyang-goyang. Ada juga yang tidur. Iya tidur bunyi suara tuh dia bangun goyang-goyang gitu. Pernah saya lihat. Menurut saya itu memang ya dibandingkan yang mandi lumpur ya mending kayak gitu. Kamu nggak kepikiran buat mandi lumpur? Rencana kemarin ada mandi lumpur. Cuma ya sangat disayangkan kalau mandi lumpur itu kadang-kadang sampai tengah malam gitu kan. Sekedar hiburan untuk mencari duit ya jangan sampai goblok segitu. Ya, jangan sampai menggoblok-goblokkan diri lah. Tapi ada tuh menurut di Kerinci ada nggak orang yang mandi lumpur? Ya. Sejauh pengetahuan saya nggak ada sih. Nggak ada kan? Cuman kalau Popo gimana kabarnya Popo ya? Popo di Jakarta sekarang. Jakarta. Tapi kemarin tuh di ini Grand Kerinci bersama Rozi apalah itu namanya. Oh, dapat. Tapi sama Rozi bukan di Kerinci. Bukannya kita ngomong Popo nggak apa-apa nih Mah? Nggak apa-apa. Kita cuma ini kan karena ya, itu kan teman kita juga. Ya. Tapi sebenarnya banyak yang pro dan kontra. Oke. Dia tuh di TikTok aku pun banyak yang bilang, "Bang, collab dengan Popo nih." Yang pertama bukan dah. Pertama mungkin Popo tayung collab gitu kan itu. Saya pernah ngomong sama omnya Popo. Karena kita nggak tahu waktu itu kan. Jadi kamera baru datang nih 2 biji sama Bang Arif. Bang Arif kita kan. Jadi kita ngomong, kalian bikin konten apa? Ada omnya ini kan. Kami rencana mau bikin konten podcast kata kami. Oh saya ponakan saya itu juga bikin konten juga. Siapa? Popo tuh kalian tahu Popo? Tahu. Itu dari awal itu saya sering marah-marah itu katanya. Dia kan awal-awal kontennya kan nggak jelas kan. Iya, aneh pala botak pakai rok lah pakai wig segala macam. Itu jadi omnya ini sering marah ke rumah dia katanya karena malu dia tetangga kata apa kan. Ternyata tahu-tahu kami sempat mikir dia tuh orang gila kata om ini kan. Satu keluarga tuh kami sempat mikir dia ini udah gila. Kenapa katanya kan. Tiba-tiba waktu duduk keluarga katanya kan, dia ngomong, "Aku mau beli mobil besok, temani aku beli mobil besok." Kaget lah kami keluarga katanya. Dari mana dia dapat duit mau beli mobil? Iya. Tapi ya kami mungkin anak ini udah stres kata omnya kan. Ya udah kami ikutin lah dia. Datang ke bank, keluar udah bawa duit sasoy katanya. Itu mobilnya di rumah itu. Iya, utang dia. Jadi kalau menurut saya ya, dari pandangan saya melihat Popo ini dari cerita om itu orangnya tulen.
laki-laki tulen. Iya. Bukan yang laki-laki yang miring atau agak ke kiri, enggak. Iya. Tapi dia tulen, cuman konten. Oh, berarti itu hanya Konten. Kata omnya ya, hanya konten. Iya. Kepikiran nggak bikin konten kayak gitu? Merandomkan diri lah kita sebutnya. Kalau dari kamu, ada nggak kepikiran segitunya, ya. se ekstrim Popo gitu? Ya sih, sebenarnya kalau kita ingin viral tuh ya memang harus ada yang dikorbankan. Kalau gilo-gilonya gitu. Popo itu kan salah satu kayak itu. Iya. Yang salah satu yang Ini nekat. memberanikan nekat kan dirinya. Mana orang yang sekuat mental Popo itu. Banyak lah dihujat itu hampir lah. Cuman kalau di dalam hujatan itu masukkan uang. Kita menghujatnya dapat lipeng. Dapat uang, betul. Cuman kita berani tidak keluar dari zona nyaman? Ya, berani. Kalau untuk aku sendiri aku belum berani. Belum berani. Kalau seperti itu nih ya. Ya karena kita masih mikirin keluarga lah. Betul. Memang ujung-ujungnya untuk keluarga, cuman kita belum siap mental untuk ke situ gitu. Apalagi kita kayak gitu. Tapi kalau sedang-sedang boleh lah kan, misalnya. Kan banyak juga tuh yang Popo tuh mungkin ya terinspirasi dari Mimi Peri ya. Iya, terinspirasi. Mungkin ya. Tapi kan kemarin di Master Dedi kan juga pernah tuh hampir mengundang dia. Tapi dalam kutip kata Master Dedi ini nggak ada pendidikan. Ya. Saya pernah dengar tuh Master Dedi Corbuzier tuh ngomong, don't make stupid people famous. Betul ya itu. Ya kan? Iya betul. Ya itu. Oke, Zah, terakhir sebelum kita tutup pembicaraan kita nih, mungkin di balik layar juga pengen kita ngobrol panjang lebar mungkin ya kan. Atau mungkin ada sesi kedua, saya pengennya ngajak kalian sih kayak Nopra, Venti gitu kan. Anak-anak yang film Putih Kuhin kemarin lah. Iya. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesannya untuk Kerinci, untuk penonton kita semua? Ada sedikit mah untuk penonton Kerinci People. Sebenarnya kan ini dalam suasana Lebaran juga. Banyak bang yang hubungi gitu banyak. Yang apalagi yang bang, tolong bikinlah konten gitu bang. Kami butuh hiburan ini ya bang. Karena kami tuh di tempatnya tidak di Kerinci semuanya lah bang. Jadi kami mohon maaf. Nanti apabila insyaallah ya, sebelum akhir bulan ini kita ada film insyaallah ya bang ya. Nanti akan itu, dan tetap support kami, intinya tetap support Kerinci People. Dan mohon juga kepada yang nonton nih, tolong doakan kita semoga cepat selesai. Biar kita bisa bagus pula. Oke, itu. Dan kebetulan karena udah nyinggung konten, saya pengen itu mungkin satu hari nanti mungkin. Hari ini apa kegiatan? Hari ini ya masih mengalir saja sih bang. Mengalir aja. Saya pengen ngajak kamu ke Sungai Penuh rencana. Bisa nggak kira-kira? Hari ini? Sebentar aja kita. Kemana kita sebenarnya? Ke Lapangan Merdeka. Untuk apa? Konten. Konten. Saya ada konten seru.